Hari ini Polda Jawa Tengah dengan Bareskrim Polri telah melancarkan ungkap kasus terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi. Secara umum kami sampaikan bahwa Polda Jawa Tengah telah mengungkap di 7 Polres. Di sini adalah Polres yang ke-8 kita ungkap. Kemudian tanggal 18 Mei kita ungkap TKP di wilayah Pati adalah yang paling besar. Ini terjadi tanggal 18 Mei kemarin, sampai sekarang berhasil kita ungkap di 3 TKP. TKP pertama daerah Pati Kembang, kemudian Puncak Wangi, dan yang kedua juga di Puncak Wangi. Dari 3 TKP telah kita amankan 11 orang tersangka yang perannya adalah memilih gudang, kemudian pemodal, kemudian pengangsu, bahkan supir mobil. Yang ini nanti akan kita kembangkan lagi oleh Direktorat Tindak Pidana Khusus Tipiter dan Polda untuk kita kembangkan lebih dalam, apakah ini akan mengembang sampai daerah lain tempat. Karena salah satu barang bukti yang kita amankan adalah satu buah tanker yang sekarang ada di Sandar di Semarang yang ada koneksinya dengan Jakarta. Ini yang akan dikembangkan lebih dalam. Kemudian dari 3 TKP tersebut, 1 TKP, 1 mobil, 1 tanggon, bahkan ada 9.000 liter BBM yang bersubsidi untuk 1 TKP. 2 TKP lagi, 1 TKP adalah 1 unit tangki, mesin dan galon 17.000 liter solar. Dan TKP yang ketiga adalah 1 unit mobil dan 100.000 liter solar. Rekan-rekan sekalian, bahwa pengungkapan ini ada 2 PT, yaitu satu adalah PT Raska Praditya dan PT Aldi Perkasa. Yang ini semuanya akan kita lakukan sidik dan ungkap secara tuntas sampai ke akar-akarnya untuk memberikan efek jera. Bagaimana kita tidak main-main dalam rangka perintah Bapak Kapolri dalam rangka pemberantasan kebijakan pemerintah terkait hajat hidup orang banyak solar bersubsidi. Kemudian estimasi kerugian masih kita lakukan takdir sekitar hampir 4M lebih dan ini akan berkembang. Ini adalah secara umum pengungkapan yang kita lakukan. Kami mohon wartawan untuk ikut serta dalam rangka memberikan sosialisasi terkait dengan penanganan yang kita lakukan. Secara taktis teknis barangkali nanti kita akan menjelaskan berikut dari Direktur Pertamina tentang kebijakan ini. Ini secara umum nanti kita lakukan secara brainstorming dengan rekan-rekan wartawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan bukan hanya BBM subsidi saja, tapi juga penyalahgunaan subsidi LPG yang mungkin setiap tahunnya meningkat. Tentunya hal ini tidak lepas daripada disparitas harga antara harga subsidi dan harga non subsidi atau yang lebih kita kenal dengan harga industri. Disparitas inilah yang merangsang para pelaku untuk memanfaatkan peluang melakukan usaha yang menyalahi ketentuan sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerugian sebenarnya kepada masyarakat yang sesungguhnya punya hak untuk mendapatkan BBM, Pertalite maupun solar yang subsidi maupun LPG subsidi yang 3 kilo. Kenyataan ini banyak disalahgunakan. Karena itu Bapak Kapolri memerintahkan kepada seluruh jajaran pasca kemarin 2 bulan terakhir ada insiden antrian BBM solar, kemudian Pertalite dan lain sebagainya, kelangkaan solar subsidi di beberapa wilayah, sehingga beliau memerintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian. Tadi Pak Kadifhumas sudah sampaikan, periode Januari sampai dengan Mei ada 230 kasus dengan 335 tersangka yang sudah berhasil diamankan. Khusus 2 bulan terakhir pada saat mulai terjadinya antrian dan peningkatan angka subsidi Pertalite maupun solar serta LPG, ini sudah 179 kasus diungkap di luar 3 kasus yang baru kita ungkap terakhir. Jadi ada 182 kasus dengan 200
35 tersangka. Artinya bahwa ini merupakan upaya yang terus-menerus kita laksanakan untuk mengurangi, apalagi sekarang ini pada saat terjadi krisis energi global dengan adanya perang Rusia Ukraina, kemudian peningkatan harga komoditas energi dunia, tentunya ini semakin menuntut kerjasama semua pihak, dalam hal ini aparat kepolisian dan Pertamina sebagai yang mendapatkan tugas dari negara untuk menyiapkan kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia. Tentunya ini akan kita lakukan upaya terus-menerus dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM Pertalite maupun solar serta LPG yang memang angka subsidi akan yang selalu naik, dengan harapan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah tepat kepada sasaran. Apabila terjadi penyimpangan bisa kita tekan sedemikian rupa sehingga angka subsidi yang tidak terus naik dan para pelaku ini segera. Artinya mohon kepada ini juga mohon bantuan rekan-rekan media untuk mendorong kembali seluruh wilayah. Kalau perlu barang buktinya itu diajukan ke pengadilan untuk dimusnahkan supaya tidak dipakai lagi. Kalau tanah yang digunakan ini dilelang aja, duitnya disita untuk negara, supaya mereka tidak melakukan kejahatan ini berulang dan berulang lagi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara yang terus-menerus. Kalau barang buktinya kembali kepada pemilik, nanti pasti akan dibikin lagi. Jadi sudah sampaikan kepada Pak Dirjen Detail untuk mengingatkan kepada seluruh jajaran, barang bukti yang digunakan oleh para pelaku agar diterapkan undang-undang TPPU. Kalau perlu yang modifikasi kendaraan kampung dan sebagainya ini dimusnahkan saja, dibakar kalau perlu, supaya tidak digunakan lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi kehadiran saya di sini adalah memberikan penguatan kepada jajaran Polda Jawa Tengah dan Pak Dirjen Baris Krim Polri, dan mengingatkan kepada seluruh Polda di Indonesia bahwa perintah untuk menindak tegas para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi juga jelas merupakan perintah Bapak Kapolri, dan ini tentunya sudah melalui arahan Bapak Presiden agar dalam krisis energi global yang sekarang ini terjadi, Indonesia tidak mengalami sebagaimana yang dialami oleh negara tetangga kita Sri Lanka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Siap. Siap. Mohon izin Bapak. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Siap. sini anunya
Upaya kami untuk bisa nantinya mendekati supaya kita bisa mengatasi yang keliling juga. Jadi seperti itu. Jadi kita memperketat